ya sempat menikmati, tapi kayaknya aku mau berkarya sendiri aja. Oh, udah ketemu ini At the time kayak sesombong itu, astagfirullahaladzim gitu. Ih, aku ketika kemarin aku cari-cari berkas tuh, kok lucu banget sih? Kayak gini gitu loh. Nah, apakah dengan profesi sekarang itu sudah sesuai dengan fashionnya, Mas? Halo Sobat Untidar, kembali lagi di Sarang Untidar, santai bareng Untidar. Nah, kali ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat luar biasa. Tentunya dari alumni sukses Untidar. Pasti penasaran kan dengan alumni sukses Untidar? Oke, kita langsung saja berbincang dengan narasumber kita. Halo. Halo. Oke, tampaknya sangat segar sekali hari ini ya. Karena udah mandi aja sih. Ya, makanya kita setelan pabriknya. Emang kinclong gitu ya. Beda-beda. Oke, narasumber kita sangat luar biasa ya Sobat Until untuk hari ini. Nah, sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Mungkin dari Mas Filsafat terlebih dahulu. Terima kasih sudah diperkenalkan. Udah. Udah. Halo teman-teman, nama saya Filsafat. Sebenarnya ada nama panjangnya, cuman kayak singkat aja. Filsafat, boleh dicek di Instagram. Jangan lupa di follow juga. Oke, boleh. Kebetulan Filsafat di sini di Universitas Tidar itu angkatan 2016. Dulu ambil program studi pendidikan bahasa Inggris. Gitu sih, gitu aja kali ya. Oke, asalnya dari mana nih Mas? Asalnya sebenarnya deket-deket aja sih. Sebenarnya dari Temanggung. Dari Temanggung. Gitu. Cuman sekarang seringnya stay di Magelang sih. Gitu. Udah menjadi orang Magelang berarti ya, boleh dikatakan gitu. Bisa dibilang gitu juga sih. Oke, thank you Mas Filsafat. Mas Vicky, bagaimana Mas Vicky? Nama aku Vicky, aku jurusan Fakultas Keguruan. Keguruan. Keguruan jurusan bahasa Inggris. Sama ya kita ya? Sama ya. Tahun angkatan Mas? Angkatan 2014. Jangan ditua-tuain yang benar. Memang benar 2014 ya? 14. Muda gitu. Itu terus apa lagi? Asalnya Mas? Aku dari Temanggung juga. Oh, dari Temanggung Kalau Mas juga. Filsafat ini ada di apa ya? Bagian dataran tinggi ya, lumayan agak Kalau tinggi. ada di dataran rendahnya. Oke, sama-sama Temanggung, prodi yang sama, terus berkarir di Magelang. Oke, by the way nih, Mas Filsafat dan Mas Vicky. Profesi sekarang itu apa, Mas? Boleh Mas Vicky dijawab dulu? Kalau ditanya seperti itu, sepertinya apa ya, sangat segmented ya pekerjaan saya. Karena di bidang saya sendiri itu lebih ke industri kreatif. Jadi kayak fokusnya aku ke dalam visual. Ini kalau Mas Filsafat ini lebih ke how to tell. Kalau aku mungkin lebih ke entertainingnya ya. Entertainingnya gitu. Jadi sebenarnya kita tuh saling berkorelasi ya kan? Betul. Even though sebenarnya kalau di lapangan sendiri kita jarang ketemu loh sebenarnya. Karena si Vicky ini dia lebih concern untuk secara produk visualnya ya di balik layarnya gitu. Sedangkan Filsafat sendiri lebih seringnya malah yang harus ada di depan layar gitu loh. Jadi saya kalau ambil dokumentasi atau pengen footage apa minta dia gitu. Oke. Gitu sih. Lebih fokus ke film kalau aku. Film. Kalau Mas Filsafatnya? Kalau saya sekarang sih lebih concernnya sebagai MC ya. MC, Jadi MC gitu. Mas Vicky-nya ke film, Mas Filsafatnya Iya, ke sangat MC. ini Sangat ya. ini ya. Bertuburkan Iya. sama jurusannya. Nah, apakah dengan profesi sekarang itu sudah sesuai dengan fashionnya, Mas? Passion, kalau ngomongin passion sih sebenarnya iya ya, karena aku dari saat masa kuliah dulu itu memang passion itu ada di bidang visual. Yes. Jadi mungkin ini sebuah manifestingku sendiri kali ya. Jadi akhirnya lulus tiba-tiba kayak melanjutin apa yang sudah aku bikin gitu. Itu sih sesuai. Sesuai. Kalau Mas Filsafat sendiri? Ngomongin masalah passion ya. Saya juga salah satu termasuk saksi dari Mas Vicky Jihan Ababa ini. Dulu itu sering banget kayak kalau ada event kampus yang relate banget sama dokumentasi, sama hal-hal perfilman, dia sering banget di Jawil waktu itu sama Mbak Dani ya. Iya, Mbak Dani sama teman-teman juga. Sama teman-teman juga sih. Cuman kalau aku sih
lebih seringnya ke Mbak Dani. Ya, karena kan Mbak Dani ini apa namanya di kayak pewara lah atau MC dan sebagainya. Jadi memang kalau bisa dibilang dari zaman aku SD sampai sekarang itu salah satu hal yang aku seneng itu adalah skill berbicara. Jadi zaman SD suka ikut lomba pidato, terus SMP juga, SMA sempat vakum. Nah begitu masuk kuliah, karena waktu itu nggak kepikiran tuh kayak misalkan mau ambil Ilkom atau yang lain gitu ya, cuman kayak emang belum ada kan? oh zaman itu belum ada di kita ya, belum ada tahunan 15, 14 belum ada. Mas. Ilkom sih tahun berapa sih? Tahun pertama udah. 17. Oh 2017 Iya. ya. Berarti setelah. Berarti setahun setelah aku masuk ya, itu baru ada Ilkom. Nah, waktu itu aku ambil pendidikan yang sebenarnya kayak seenggaknya aku kalau misalkan jadi future teacher nih, jadi guru nih kan ada public speaking yang bisa aku sampein kayak gitu loh. Kayaknya relate sih gitu. Terus habis itu ternyata di universitas alhamdulillahnya sering nih kayak di Jawil tadi lah ya sama teman-teman himpunan juga sering kayak gitu sih. Jadi kalau menurut aku untuk ditanya apakah profesi sekarang itu sesuai passion, exactly yes. Oke. Gitu. Berarti tidak sia-sia lah begitu ya Mas ya. Pasti. Alhamdulillah. Oke, beda juga nih. Apakah merintis karir itu ketika masih zaman kuliah atau memang sebelum kuliah itu memang udah ada basicnya gitu? Oke, jadi kalau dimulai kapan profesinya, sebenarnya dari zaman aku SMA tuh aku udah sering MC. Kayak ya ada acara apa aku sudah sering MC. Karena memang dari tadi kan dari zaman SD tuh aku senang banget ngomong. Tapi sebenarnya kalau boleh cerita lagi, awal aku ngomong itu diawali dari ketidaksukaan sama sekali. Jadi waktu itu zaman SD tahun 2010. Waduh, 2010 berapa gitu ya. Sama si SD. Iya masih SD nih. Iya, berarti ya mirip-mirip lah sebenarnya kan. Gak tua-tua banget gitu. Masih seumur. Masih seumuran, beda dikit aja gitu. Jadi waktu itu ada namanya MAPSI. MAPSI itu lomba mata pelajaran dan seni Islami. Sekarang masih ada juga. Nah, salah satu lomba di situ adalah pidato dan juga salah satunya lagi adalah kaligrafi. Nah, dulu tuh aku sering gambar nih, suka gambar dan sebagainya. Kayak sok-sokan mengajukan diri sama Bapak Ibu guru kayak saya pengen lomba ini dong, ikut lomba kaligrafi katanya. Ya udah kayak ikut sekali 2 kali, kayak ya udah sih hasilnya zong banget gitu kan. Terus finally suatu saat di kelas 5, Bapak itu kan profesinya sebagai guru agama Islam. Dia bilang, "Lah sekarang ikutin aja ikut lomba pidato." Kebetulan Bapak itu punya kapasitas di situ lah, kayak beliau suka berbicara di depan umum dan sebagainya. Ya udah nih, finally aku coba nih gitu. Tapi diawali dengan ketidakmauan. Waktu itu inget banget, kalau Mas Vicky mungkin tahu, ada Latifi, tahu nggak sih Latifi? Tahu. Iya, Latifi. Di situ ada pildacil. Oh iya. Pilihan dai kecil. Iya. Oh iya, benar-benar ada. Iya, oke. Nah, Bapak tuh sempat bilang kayak, udah itu ditonton dulu. Kan at that time belum ada nih kayak koneksi internet yang kita segampang itu buat akses YouTube ataupun sosial media yang lain ya kan. The one and only adalah lewat TV. Ya udah disuruh nonton, sampai aku tuh nggak mau nonton itu. Sampai ketika malam nanti malam nih kita ingat banget ada jadwal gitu, dia ada pildacil, ada jadwalnya, iya ada jadwalnya. Siang hari nih tuh remote TV udah aku umpetin, sampai baterainya udah aku ambil, aku umpetin, demi biar nggak bisa nonton itu tayangan pildacil. Cuman namanya orang tua ya kan, ya lebih pintar mereka nggak sih waktu itu. Banyak cara, udah sampai malam habis ngaji gitu, ya udah langsung, lah kok bisa, perasaan tadi nggak ada remote-nya gitu. Kemana gitu, kok bisa gitu ya. Udah nih berjalan, finally ketika ikut pertama kali lomba pidato itu, lomba MAPSI, alhamdulillah dikasih juara 1 dari kecamatan, lanjut lagi juara 1 kabupaten, lanjut lagi juara 2 di provinsi. Oke, luar biasa banget ya. Itu di tahun pertama kayak wow, bisa nih gitu ya. Gitu. Terus udah SMP sempat ikut lomba-lomba juga, cuman nggak se-concern ketika SD. SMA lebih ke seneng jadi anak organisasi. Tapi kalau ditolong jadi MC gitu paling seneng gitu, kayak gue seksi acara nih gitu loh gitu. Bener gitu kan. Apa ya, kayak kalau udah seksi acara, lu yang bikin running, gue yang MC deh, nggak apa-apa deh gitu nggak sih? Gitu kan. Terus udah nih. Nah akhirnya masuk di kuliah. Waktu kuliah itu
Nah, mulailah perjalanan karir itu sebenarnya di awal-awal kuliah ini sih, di kuliah. Jadi aku dulu sempat ikut UKM radio. UBC? UBC, iya. UBC. Oh iya, UBC. Saat masa kita masih UBC. Masih UBC kalau masa aku bukan UBC. Apaan? UTM radio. Oh, UTM. Iya benar-benar. Iya, UTM. Sebelum UBC kan UTM, IC. Sebelumnya juga ini Unidharma kalau nggak salah. Oh, aku mah nggak Tapi itu ini ngisi dosen ya Mas, waktu zamannya Mas Iya. Vicky kan, dosen Iya. kan. Kalau sekarang Oh, iya. mahasiswa. Iya. Oh. Sekarang udah kayak mahasiswanya. Masalahnya aku di sana juga nggak lama, kayak sebulan 2 bulan. Cuma Meramaikan lah. Menggugurkan tugas gitu ya. Cuman kayak waktu itu kan kayak gila nih yang relate banget sama aku, kayaknya bisa buat pengembangan diri masuk ke situ nggak sih gitu kan. Cobalah, ternyata ya sempat menikmati, tapi kayaknya aku mau berkarya sendiri aja. Oh, udah ketemu ini At the time kayak sesombong itu, astagfirullahaladzim gitu ya. Kayaknya boleh deh kita coba gitu kan. Terus akhirnya sebentar di situ, terus masuk lagi aku ikut prodi. Nah, kelihatan tuh kalau suka ngomong, udah disering sama teman-teman prodi, dipakai lah buat MC makrab, MC apa. Bahkan dulu apa sih namanya kalau penerimaan mahasiswa baru? Pewaru ya? Otadama. Pewaru. Pewaru. Aku sempet enggak, aku udah masuk Otadama. Otadama. Oh, kamu yang aku ospek ya? Ih, Lupa. Oh iya, benar. ya maklum kita beda angkatan 2 tahun ya, 2 tahun ya. Gitu. Oh iya, benar. Jadi sempet waktu itu aku dikasih amanah dari teman-teman BEM waktu itu buat MC Otadama. Which is waktu itu udah mulai banyak nih pesertanya, kayak 2 harian, 2 atau 3 hari. Itu kita nge-MC-in kayak sekitar berapa ratus anak. Dan waktu itu aku ada tandeman Nirma Melati, tau nggak sih? Iya, tahu. Nah, Nirma Melati. Nah, kebetulan banget aku juga ketemu partner yang cocok nih di radio. Akhirnya karena chemistry kita dapet, jadi teman-teman UKM, teman-teman BEM itu ngelirik kita tuh. Oh, filsafat enak nih kalau ternyata tandeman sama si Nirma. Akhirnya kita sering tuh dibarengin kayak gitu. Terus habis itu setelah nge-MC Otadama ternyata candu. Tahun berikutnya dari BEM kontak lagi. Bisa nggak filsafat kita dibantu nge-MC Otadama lagi? Aduh, itu udah seneng banget sih. Kayak 2 tahun lu berturut-turut dikasih kesempatan. Dah tuh, nih udah mulai senang. Akhirnya mulai ambil job juga di luar. Kalau aku sih awalnya relate sama WO. Sama WO. Karena sempat ikut beberapa ajang pageant juga waktu itu kan, sempat ikut kayak duta bahasa, duta wisata kayak gitu-gitu. Ikut, kemudian di luar ada wedding organizer, tapi di dalam kampus aku sambil ngasah untuk public speaking kayak gitu kan. Nah, di dalam juga udah kayak waktu itu belum punya red card tuh kayak teman-teman UKM. Filsafat biasanya berapa sih gitu ya nggak sih? Dulu dikasih gitu kayak misalkan aku sama si Nirma juga sama pasangan aku kayak udah mau dikasih berapa sih, yang penting kita bisa tampil gitu, kita ini intinya portofolio lah itu Instagram gitu kan. Waktu itu ya udah lumayan Instagram kan. Udah, terus kita lanjut. Nah, kalau aku ingat banget nih, Vic, waktu itu dikasih job sama Mbak Dani. Jadi waktu itu ada acara duta bahasa. Waktu itu aku belum jadi duta bahasa. Jadi ada acara duta bahasa di sini, which is kayak home country apa namanya sih? Boarding gitu. Pokoknya di sinilah di acara di Untik di Magelang. Terus butuh host nih buat acara kayak pentas gitu. Ya udah, aku tandem banget tuh sama Mbak Dani waktu itu berdua. Kayak waktu itu takut banget. Tandem sama Mbak Dani. Iya, pertama gue tandem sama Mbak Dani. Gila nggak tuh? Sekali-sekalinya dikasih job itu sama rektorat gitu lah ya kan, kayak udah diinin rektorat gitu kan gitu. Sama Mbak Dani langsung ditandemin gitu kan. Terus udah tandem, udah kayak kudu do the best nih biar besok dipakai lagi gitu kan. Terus ternyata cocok aku sama Mbak Dani, alhamdulillah. Terus yang aku inget banget sih waktu itu di kampus bener-bener kayak di mana kampus tuh jadi tempat aku buat istilahnya mencoba belajar untuk mengepakkan sayap adalah waktu itu aku juga dikasih kesempatan buat nge-MC wisuda. Could you imagine kayak seorang mahasiswa, yes, itu dikasih kesempatan buat bisa MC protokoler. Waduh, keren kampus banget. dengan waktu itu adalah jumlah wisudawan terbanyak. Karena waktu itu kita pakai gedung Tribakti. Terus habis itu pernah lagi kayak sidang senat terbuka kayak sebelum Otadama. Kalau ada senat kan, aku juga udah pernah
waktu itu sama Mbak Dari Dani senatnya. lagi. Iya, bener-bener real MC sidang senat. Gitu sih. Oke. Nah, di situlah intinya kalau tadi pertanyaannya adalah sejak kapan gitu ya. Kalau yang the real mungkin bisa dibilang secara material gitu, kita udah mulai dari dari ketika kuliah itu sih. Gitu ya. Oke, mungkin sekarang dari Mas Vicky. Kalau Kak Filsafat ini kan dia bertemu dari paksaan ya berarti. Ya, betul. Iya kan? Yes. Kalau aku berangkat dari ini kondisi. Jadi ketika aku masih SD, itu aku emang orangnya itu tertutup banget. Karena aku dari kecil itu ditinggal sama bapak. Jadi kan aku harus kayak membenarkan apapun yang aku inginkan. Oke. Terus akhirnya aku ini suka main game. Kalau zaman dulu itu kayak aku punya PS1 itu udah seneng banget. PlayStation itu aku setiap hari main, setiap malam main terus. Terus akhirnya kelas mau lulus SD itu aku ditawarin mau sunat enggak? Kalau mau nanti dikasih PS2. Nah, gitu kan. Ayo siapa yang nggak mau? Langsung aja lah aku. Ya udah aku mau sunat, setelah itu diberiin PS2. Main game terus. Terus SMP itu udah masuk ke ranah komputer. Oke. Jadi kayak masih ada Pentium 1, Pentium 2 itu masih ada komputer kayak zaman SMP ku. Nah, saat itu di SMP ku belum ada pengadaan komputer. Jadi mungkin aku bisa selangkah ke depan kali ya dari teman-temanku sebelumnya. Jadi kayak aku udah punya komputer. Kebetulan mbakku juga kuliah di sini dulu. Dia lagi masa terakhir mau Skripsi. Terus dia kayak bikin itu kan harus punya komputer ya. Device ya. Yes. Benar-benar. Terus aku iseng lah main-main sama komputernya mbakku. Udah kayak apa ya? Kok ada ya alat kayak gini gitu ya? Belum ada internet saat itu. Iya, kalau masih disket. Disket. Sangat lama sekali ya. Terus aku iseng lah. Di situ ternyata ada game. Aku ngegame lah, seneng kan ngegame. Terus masuk SMP nih. Saat itu di SMP ku, aku menjadi salah satu inisiator yang ngadain pensi. Waduh. Jadi sebelum ada pensi Oke. Jadi aku kayak angkatanku, ayo gawe pensi dan kayak SMP lainnya gitu kan. Oke. Akhirnya kita bikin lah. Aku dipasrai menjadi bagian yang ngedesain bannernya. Oke. Saat itu. Jadi kayak piye ya desain ki piye gitu kan. Aku Pakai aplikasi apa gitu ya? Apa? Aku ketemu di salah satu Corel enggak? Oh, belum ada Corel. Belum ada Corel. Jadi aku ketemu sama guruku TIK. Masih udah almarhum ya nggak tahu. Nah, itu benar-benar sangat berpengaruh padaku. Aku diajarin ngedit saat itu. Terus aku pakai ini. Saat itu kalau nggak salah pakai Paint. Oh, pakai Paint? Iya. Paint itu kan bawaan yang ada di komputer itu nggak sih? Iya. Pakai Paint itu aku masih kayak mencoba. Yo nek gambar kayak gini gitu. Oh iya. Nulis kayak gini gitu kan. Udah kok saat itu emang belum berkembang ya. Tiba-tiba aku punya inisiasi bahwa ada internet toh gitu loh. Nah, aku carilah dari internet. Saat itu di warnet ya masih warnet sama-sama di luar. Bahkan lagi up-upnya ya kayaknya kan lagi up-upnya ya. Benar-benar lagi booming-boomingnya. Jadi kayak aku ke warnet lah. Nggak pulang aku setiap hari. Kan ya. Jadi kayaknya aku sangat menutup diri, jadi kayak punya dunia sendiri. Jadi kayak aduh nyaman banget kayak gitu ya. Jadi kayak ya udah aku bikin dunia sendiri, aku internetan lah, aku kayak belajar banyak di situ. Terus aku nyarilah sesuatu. Cara bikin baliho, aku malah kayak gitu kan. Misalnya baliho ya. Terus aku pakai ini aplikasi ini pokoknya aku baca satu-satu ini ya. Terus kan setelah itu aku cobalah di perangkat isinya mbakku itu bisa nggak kuat nggak bisa jadi kayak merasa bersalah banget berusaha aku gimana ini gitu kan. Skripsinya juga bingung kan? Di pending dulu deh mbakku kayaknya. Serius? Iya, terus beli baru kayaknya kalau nggak salah itu. Ya Allah. Aku dibeliin lah akhirnya dibeliin. Ya wes jangan pakai punya mbakmu dulu gitu. Udah nih SMP masuk ke SMA. Passionku berubah tiba-tiba. Yang tadinya aku suka gambar atau ngedit apapun itu. Ngedesain Ya. Terus SMA itu aku berubah mengenal kamera. Jadi kayak saat itu emang mungkin kalau kamera di SMA ada nggak ya? Aku nggak tahu ada atau enggaknya. Cuma udah digital. Literally udah digital. Terus
aku diberi tugas untuk menjadi dokumentasi. Waduh. Karena dipasrahin, aku ikut OSIS saat itu, terus dokumentasiin acara. Setelah aku dokumentasiin kok teman-teman suka sama karyaku, terus kayak ya wis setiap ada acara aku yang menjadi pemegang kamera pertama. Jadi setiap saat itu SMA mau ngadain pengadaan kamera juga konsulnya ke aku. Widih. Jadi kayak ini bagusnya yang mana gitu-gitu ya? Kan nggak tahu kamera ya. Bentar. Saat itu kalau nggak salah masih Nikon ya, merek-merek yang emang sangat banyak yang digemari gitu. Aku ya udah Nikon aja Pak, gini belilah. Sampai aku lulus aku pakai itu. Fun fact-nya, aku masuk ke Undip itu aku menggunakan jalur foto. Serius? Iya, jadi pas saat itu PMB kalau nggak salah ya, masih ada zaman PMB. Itu tuh ngadain kontes foto bertemakan kalau nggak salah apa ya? Kreasi kalau nggak salah. Terus masih ada nggak itu? Ada. Masih. Nanti ditampilin bisa kali ini. Bisa dong. Bisa ya? Bisa. Oke, nanti aku selami dulu ya. Iya. Terus aku akhirnya punya pikiran saat itu, gimana kalau foto aku gabungkan dengan editing. Nah, jadi kayak aku mengkolaborasikan itu, terus aku cobalah posting ke Facebook saat itu kan. Aku posting lah, tiba-tiba aku menang dong. Dan aku Karena trending Facebook mungkin ya. Iya. Terus kan aku menang dong. Terus aku ditawarin mau kuliah di Untit atau dapat uang cash. Gitu. Waduh. Aku kayak bingung, habis ini kuliah ya. Terus ibuku, aku tanya ke ibuku, aku dapat tawaran ini diambil apa enggak? Wis cukup wae. Daripada kuliah atuh-atuh ning Solo apa ning Jogja, kasihan ibumu loh. Oh ya, oke, aku ambil lah. Akhirnya masuk ke Untit lewat jalur MB itu. Waduh. Berarti semua rezeki ya, luar biasa. Tahu apa ya aku tanam sebelumnya itu tiba-tiba jadi kesini akhirnya gitu loh. Akhirnya aku masuklah ke sini. Saat itu emang menurutku angkatan negeri pertama itu aku ya. 2014 kan belum ya Mas? 15 kan negeri? 14. Aku nggak terlalu nggak sih. Aku ingat. Aku soalnya kalau nggak salah angkatan kedua tuh aku loh 2016. Masa transisi kali ya. Masa iya transisi. Ikut B ya. Transisi itu aku masuklah masih kayak ada ini boleh ditanya nggak ya? Aku ada cerita lucu sih ketika itu. Aku saat ikut pewaru atau saat ospek ya. Ospek. Itu tuh aku ganti jurusan H-1. Dan itu bisa. Bayangin. Dan itu bisa. Jadi ketika itu aku masuk jurusan bahasa Indonesia. Apa sastra Indonesia ya? Sastra Indonesia. Terus aku masuk ke PP, Pak, kata Mbakku, aku kan gitu ya, aku kan nggak tahu apa. Mbakku bisa pindah jurusan, aku mau bahasa Inggris gitu. Kalau nggak salah namanya Pak Kartoko, kalau masih sehat, Pak Kartoko bilang, oh ya, nggak apa-apa, dicoret lah. Vicky Jihan apa? Jurusannya dicoret. Terus ditulis Inggris. Kurang G1-nya, sampai sekarang masih ingat ya? Masih ingat itu. Karena aku copy kan akhirnya kan. Inggris gitu. Ih, aku ketika kemarin aku cari-cari berkas tuh, kok lucu banget sih. Kayak gini gitu loh. Terus pindahlah aku ke bahasa Inggris. Terus kenapa kok aku saat itu pilih bahasa Inggris? Karena kata mbakku gini, kamu passionnya itu ada di emang ya di visual, tapi setidaknya kamu tahu akademiknya. Nah, saat itu mungkin saat angkatanku jurusan yang paling menarik adalah di bahasa Inggris di antara yang lain. Terus aku ikutlah itu. Sedangkan aku nggak tahu ternyata itu outputnya menjadi guru. Ya, harusnya kan pendidikan. Harusnya. SD ya. Terus kayak itu aku ketahui ketika aku masuk semester 5. Oke. Berarti setelah 2,5 tahun. Aku udah tahu ternyata kalau itu tuh SPD. Jadi kayak ya udah aku ngikut aja ya. Karena dasarnya emang introvert banget ya. Nggak mau kayak bergaul sama orang-orang gitu. Too much orang gitu. Iya, jadi aku takut gitu kan. Ya udah aku cuma kuliah pulang. Akhirnya aku ikut organisasi lah. Saat itu kan bosen ya. Organisasi. Nah, di organisasi ini aku mencoba untuk menerapkan apa yang sudah aku pelajari sebelumnya. Bisa nggak ya kalau organisasi ini aku bikin berbeda dari yang lain? Dan ternyata pecah. Akhirnya pecah. Jadi teman-teman keren banget dia. Jadi teman-teman kayak organisasi yang lain itu bilang, kok punyamu lebih ini ya, lebih ini ya. Terus pokoknya jadi role model banget. Oke, jadi kayak banyak bocoran yang bilang, kamu kalau Meh niru yang ini aja. Jadi kayak ternyata segempar itu ketika aku menerapkan beberapa
ide ya, beberapa ide yang Spill aja boleh. UKM-nya. Oh, UKM-nya. Aku ikut UKM ya. Oh, ikut UKM juga. Suara. Oh, GST ya kalau sekarang. Ya, Oke. Saat itu masih GST juga tapi Gema Suara tidak. Terus dipaksain lah sama kakak-kakak yang di GST ini. Coba kamu pegang ini akunnya GST gimana, aku bisa nerapin nggak? Karena mereka melihat kompetensiku kan. Ketika aku masuk gitu, ya udahlah aku coba di belakang layar aku ngedit dan lain-lain, aku coba untuk bikin interface-nya dan lain-lain. Ternyata itu menarik. Jadi saat itu aku tiba-tiba di notis sama Pak kampus, dari pihak kampus. Siapa ya aku lupa. Siapa? Sebelum Mbak Dani kok itu ada. Oh. Jadi kayak coba kamu pakai anak GST ini. Akhirnya aku di situ Mbak Dani, baru ketemu Mbak Dani di situ kan. Ternyata kampus juga tertarik melihat postingan-postingan ini. Akhirnya direkrut lah jadi tim apa sih istilahnya? Tim kreatifnya. Kreatif. Jadi kayak setiap ada acara aku di Asrai. Oke. Mas sering ketemu ya, kalau ketemu dia ya berarti dia pegang kamera, kalau saya pegang mic. Nah, itu bedanya gitu sih. Terus aku kan ikut BEM juga saat itu. Terus ya akhirnya banyak acara-acara yang membutuhkan dokumentasi kan. Dan akhirnya aku masuk di situ lah. Oke, pengalaman yang menarik nih Mas, dari karir yang sekarang itu apa sih? Kalau aku ya? Oke, kalau aku jadi kenal banyak orang yang sebelumnya emang aku kagumi. Waduh, jadi luar kayak, biasa. Makasih loh. Oh bukan. Ya, itu bukan. Aku di sini jadi kayak banyak bertemu teman-teman yang tadinya emang nggak ada di radarku ya. Tiba-tiba ketemu, terus aku kagum sama seseorang, akhirnya bisa bekerja sama. Kayak gitu itu di luar ekspektasiku sih sebenarnya. Itu pengalaman yang nggak tahu aku siapkan atau aku tiba-tiba dapatkan gitu. Itu sih. Kalau dari Mas Filsafat mungkin? Kalau selama ini ya, kalau mungkin tadi dari side relasi lah ya. Kalau aku lebih ke pekerjaan yang tidak terduga. Karena kan akhirnya masuk ke pekerjaannya ya? Iya, maksudnya tadinya kan hobi. Iya, tadinya hobi, finally jadi the real pekerjaan yang ternyata gue bisa hasilin duit dari situ. Gitu loh. Sorry tuh, saya maksudnya bukan masalah komersil ya, Vicky, cuman kayak dari sesuatu yang tadinya lu nggak suka dan suka walaupun dan lebih menjanjikan begitu ya. Dulu kalau Filsafat boleh kasih tahu, jadi zaman kita kuliah lah gitu, belum menghasilkan duit, ya udah kita dikasih nasi kotak tuh udah seneng banget. Udah seneng banget, serius. Apalagi anak organisasi. Udah seneng banget. Udah seneng banget. Yuk, makasih ya. Kayak gitu, makasih ya. Besok lagi loh gini-gini. Pernah nggak selama seminggu kita nggak masuk kuliah cuman gara-gara surat tugas? That's me. That's me. Waduh. Biasanya kan kalau ada organisasi kan kalau disuruh misalnya ada event memang sesuai dengan memang keinginan kita, terus diambil-ambil ada nasi gratis gitu pasti seneng kan? Iya sih, kayak udah seneng dulu aja lah gitu, udah dipakai aja udah seneng gitu loh. Buat teman-teman kalau masih mahasiswa ini, kalau itu gunakanlah kesempatan. Yes, ya explore sih. Bukan masalah banyak atau sedikitnya. Ya, betul. Karena kalau pengalaman tuh nggak bakal hilang. Betul. Akan bisa diceritakan ke kemudian hari. Dan ada aja sih faedahnya di kemudian hari. Walaupun kayak at the time ini ngapain ya gitu. Tapi cuman serius deh, nanti kalau beberapa tahun kemudian pasti kita bakal ngerti, oh ternyata gue digituin karena there will be something gitu loh. Gitu sih. Oke, terakhir nih buat Mas Filsafat dan Mas Vicky. Mungkin bisa memberikan pesan dan kesan untuk adik tingkat di Untidar sesuai dengan karir dan passionnya nih. Kalau ngomongin pesan dan kesan nih, jadi yang pertama jangan takut untuk pesan sendiri, jangan takut buat nge-explore diri kita. Kayak satu tadi, kita nggak bakal tahu ternyata apa yang kita usahakan sekarang itu ternyata punya impact yang besar di masa yang akan datang. Filsafat tidak akan bisa mungkin bisa dikata se-fluent ini ataupun bisa di titik ini tanpa dulu mau untuk bersusah payah, nggak mau berpeluh-peluh dulu buat ikut Otadama lagi lah, buat ngemsin lagi dan lain sebagainya gitu. Atau Filsafat menutup diri ketika diajakin kolaborasi sama Mbak Dani atau sama Mas Gin ataupun siapapun itu. Untuk itu kayak ya udah, satu, jangan menutup diri buat mengeksplor apa yang kita apa passion kita, terutama mumpung masih di kampus ya kan. Jadi sebenarnya kampus itu kalau kita tahu kita punya apa, kita bisa apa, pasti ada komunitasnya. Iya, benar. Gitu. Terus untuk kesan sendiri,
terima kasih Universitas Tidar. Waduh. Jadi jatuhnya jadi kayak itu kan. Hard selling banget ya gitu. Enggak sih, cuman itu tadi kayak makasih karena sudah menjadi salah satu landasan terbaik untuk bisa terbang. Aduh, luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Oke, dari Mas Vicky bagaimana? Aku salah satu orang yang ini sih mendapatkan kesempatan bagaimana kampus ini bisa berkembang. Ya. Jadi yang tadinya belum ada gedung ini, tiba-tiba itu sampai sekarang aku duduk di sini itu kayak merasakan perbedaannya yang sangat cepat sekali. Iya benar Mas. Oh my god, dulu aku nggak nyangka bisa kuliah di sini gitu loh. Iya. Jadi Sekarang udah mulai bangga ya begitu ya Mas oke, ya. kayak yang tadinya aku ada di kampus kecil di Magelang gitu kan. Iya. Tiba-tiba sekarang kamu lulusan mana? Aku Untidar. Oh, jadi mereka udah punya kayak referensi gitu loh. Oh, Untidar. Oh, Untidar. Udah keren lah ya begitu ya Mas ya. Iya, jadi kayak oke, aku nggak apa-apa, aku bilang gitu sekarang gitu loh. Kalau dulu emang aku sedikit kayak ketika tahu nggak ya, aku kayak takutan gitu loh. Tahu nggak ya kalau ada kampus di sini gitu. Tapi sekarang kayak lulusan mana? Untidar aku. Ketika kamu punya privilege, gunakanlah privilege itu sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Jangan kayak setengah-setengah, jangan 50% tapi 100%. Jadi ketika ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu yang terbaik. Itu sih. Karena aku percaya konsistensi itu akan tumbuh terus gitu. Tidak akan turun. Jadi ya aku pernah baca buku satu ini. Aku menerapkan ini setiap harinya. Jadi kayak Atomic Habit tahu ya. Nah itu aku mendapatkan insight baru kalau gunakanlah 1% setiap hari untuk kebaikanmu, untuk kebaikan diri atau orang lain. Luar biasa Jadi sekali. setiap hari harus 1%. Gak usah langsung 100% setiap hari kamu harus baik gini nggak usah. Yang penting konsisten gitu ya. Konsisten. Oke. Iya. Itu sih. Kesan udah ya? Oh, udah sangat luar biasa sekali ya saudara. Yeah. Food for Vicky. Yeah. Oke, Sobat Untidar, inilah bincang kita pada kali ini bersama alumni kebanggaan kita dari Untidar. Nah, sesuai dengan visi Untidar, yaitu adalah Unip berbasis kewirausahaan. Kewirausahaan di sini bisa diartikan kemandirian. Kemandirian, memberdayakan diri, dan memanfaatkannya potensi karir yang menjanjikan. Dunia kerja saat ini tidaklah sama, di mana siapa cermat, cerdas, dan bekerja keras, Tuhan akan memberikan jalan. Seperti dua kebanggaan kita yang saat ini, yaitu Mas Vicky dan Mas Filsafat. Oke, thank you. Baik, Sobat Untidar, itulah bincang kita kali ini. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Vicky sama Mas Filsafat yang telah hadir, sharing santai, serta berbagi informasi yang bermanfaat untuk Sobat Untidar di rumah. Mungkin cukup sekian, sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!